Rasulullah bertanya, al-mukhlisu fina ma la dirhamalah wa la mata'. Dia mengatakan, ada sahabat yang berkata bahwa yang bangkrut itu adalah orang yang gak punya uang, yang gak punya emas, kalau sekarang gak punya apa-apa gitu ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis sholatin wa siyamin wa zakat. Orang-orang yang muflis atau bangkrut ialah orang yang nanti datang pada hari kiamat, dia membawa pahala berupa sholat, kemudian puasa dan zakat. Ini hadisnya masih terus. Kok bawa pahala begitu ya? Kemudian wayati qad sanamaha, yaitu orang-orang yang datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi dia masih punya kezaliman dengan orang. Yang pertama, syatamaha. Di sini diartikan suka mencela, menghina, mengolok-olok. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la nisa'un min nisa'in, dan jangan pula perempuan mengolok-olok, menghina atau mencaci perempuan lain. Asa ayyakunna khairum minhunna. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok tadi lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bangkrut siapa? Satu, orang yang suka mengolok-olok. Kemudian yang kedua, waqadha wa hadha. Yang kedua adalah mereka yang suka qadha, menuduh orang lain berbuat sesuatu yang tidak ada buktinya. Memang dikhususkan qadha ini menuduh zina pada seseorang tanpa ada bukti. Dalam konteks itu harus menyertakan 4 orang saksi laki-laki yang hadir. Nih, kadang-kadang kita itu ada orang 3, 4 dan seterusnya. Padahal itu belum tentu gitu ya. Nah ini jangan sampai kita kejadian seperti ini. Kemudian wakala malaha. Sebagian orang suka memakan hak orang lain. Memakan harta orang lain. Padahal di dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan. Janganlah kalian saling memakan harta dengan cara batil yang tidak syah. Illa an takuna tijaratan, kecuali dengan cara berdagang atau jual beli. Di situ ada antarodinikum, ada kerelaan antara pembeli dan penjual. Kemudian wasafakadamaha, dan mereka yang bermusuh-musuhan kemudian menimbulkan pertumpahan darah dan peperangan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan fayutohana min hasanatihi, ambil semua pahala sholat, zakat, puasa tadi untuk membayar kepada orang-orang yang pernah dizalimi tadi. Hartanya kita makan tanpa hak, yang kita hina, yang kita caci, kemudian orang yang kita fitnah mungkin gitu. Fayuqahada min hasanatihi, ambil semua kebaikan-kebaikan pahala yang mereka punya untuk membayar keburukan yang telah kita lakukan ketika di dunia belum ada saling islah atau memaafkan. Inna baniyat hasanatuhu qabla an yuqama alaih. Maka apabila
kebaikan-kebaikan kita tidak mencukupi untuk menutupi itu, fa'khudh min khotoyahum, ambil keburukan dosa-dosa orang yang pernah kita aniaya, yang kita makan hartanya dengan cara batin, ditimpakan kepada pelaku yang tadi, yang punya sholatnya banyak, zakatnya banyak, dan seterusnya. Jadi kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita yang sudah kita kumpulkan di dunia ini, lantaran kita menghina, mencela, memfitnah, kemudian memakan harta orang lain tadi, pahala kita diambil buat bayar ke mereka. Tetapi ketika tidak sampai melunasi dosa-dosa kita ya kepada orang lain tadi, kesalahan dosa-dosa orang yang tadi kita zalimi diambilkan dibuat kita. Wah, dapat dosa warisan. Faturihat alaihi, lemparkan kepada orang tadi, nambah beban, udah bangkrut. Mikul dosanya si anu yang pernah saya aniaya begini, yang pernah saya cercak begini. Kemudian summa turiha finnar, Allah merintahkan lempar dia ke neraka. Mumpung kita belum rugi, oleh karena itu kita harus tata hidup ini. Caranya apa? Yang pertama, pesan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali seperti perempuan yang sudah membuat tenunan. Tenunan itu sudah bagus, kemudian kita urai kembali. Jadi yang pertama, ibarat kita sudah menumpuk pahala segitu banyaknya, apalagi di bulan Ramadan, puasa pahalanya Allah yang ngasih. Jadi semua amal pahala itu yang ngasih malaikat nantinya, tapi as-saumu li wa ana azibi, puasa ini untukku dan akulah yang akan memberi balasannya. Apalagi ditambah puasa malamnya qiyamul lail, ada yang sholat tarawih, tambah di rumah tahajud, ditambah qiyamul lail yang lain, zikir dan seterusnya. Itu pahalanya luar biasa. Tapi jangan sampai ketika kita di yaumil qiyamah datang membawa dosa-dosa yang belum kita islah di dunia ini. Karena hakullah, hak dengan Allah kita bertobat. Tetapi hakul adami, hak-hak dengan manusia, kita harus saling merelakan. Misalnya saya pernah ngomongin Pak Ahmad, kita harus minta maaf ke Pak Ahmad, jangan kita istighfar dulu sama Allah. Hak kita dengan Pak Ahmad selesaikan dulu, baru kita beristighfar. Maka dengan adanya silaturahim, Rasulullah SAW ketika ada dua orang yang mukmin kemudian berjabatan tangan, falyatasawfahan, saling merelakan, hubirulahuma qabla ayatabar, maka Allah mengampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Inilah hal-hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai ketika nanti di yaumil qiyamah kita mau mengunduh atau panen pahala, tiba-tiba pahala kita habis untuk membayar si anu, dosa saya sama anu, dosa saya sama si itu dan seterusnya. Sehingga inilah orang-orang yang muflis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bukan orang yang gak punya harta benda, tetapi mereka berpahala banyak, tapi pahalanya diberikan kepada orang lain lantaran kedurhakaan kita di dunia yang belum diselesaikan secara manusiawi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hati untuk senantiasa ditata, karena hidup ini akan menjadi harmonis manakala hati kita akan baik. Hati kita akan menjadi baik manakala kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa baraka wa ta'ala sayyidatina sayyidi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffiru mazidah ya rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina
واستغفارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.